Guys, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Saya, Pendeta Erma Primastuti Kristiono dari GKI Gading Serpong. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tidak membalas kejahatan dan maaf yang bersyarat. Menurut 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan 18. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Biarlah firman yang boleh didengarkan dapat tertanam di dalam hati kami dan kami pun dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Guys, hari ini renungan kita berdasarkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan 18. Namun yang jadi ayat yang mau kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai dengan 15 demikian. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan yang terkasih, pengalaman penduduk asli Kanada yang dirampas tanahnya, dilanggar hak-haknya, bahkan mengalami pembunuhan massal dapat menolong kita membayangkan apa yang mereka rasakan jika membaca teks Alkitab hari ini. Bagaimana firman Tuhan dalam teks Alkitab ini dapat menolong mereka untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. United Church of Canada secara resmi telah meminta maaf kepada mereka. Namun, penduduk asli Kanada ini menyatakan permintaan maaf telah diterima, tetapi bukan berarti kami sudah memaafkan. Memang, semestinya orang yang meminta maaf dan berharap tidak dibalas kejahatannya juga mengingat bahwa ia pun harus melakukan firman Tuhan tentang membela orang yang lemah. Dalam iman Kristen, pengakuan dosa itu harus dibarengi dengan sikap pertobatan. Teks Alkitab hari ini berisi nasihat-nasihat yang mungkin sudah sering kita dengar, tetapi berat untuk dilakukan. Pada kenyataannya banyak orang Kristen yang belum mampu menerima teguran, memberi penghiburan, membela yang lemah, sabar terhadap semua orang, dan yang terberat adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yuk, bayangkan, jika kita diperlakukan dengan tidak adil, dirugikan, bahkan mengalami kekerasan, apakah mungkin dengan mudah kita memaafkan pelaku kejahatan itu? Di sisi lain, orang yang melakukan kesalahan dan meminta maaf harus mengingat bahwa pemberian maaf menuntut syarat, yaitu pertobatan. Permohonan maaf yang berasal dari hati yang tulus akan diiringi dengan perubahan sikap dan tindakan kasih yang nyata. Kiranya kita semua dimampukan ya untuk dapat melakukan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sapaan firman yang boleh bersama kami dengarkan, yang mengingatkan kepada kami semua untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kami pun mengingat ketika kami meminta maaf, ada hal yang harus kami lakukan, yaitu kami bertobat
dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sudah kami perbuat. Kami menyadari kami adalah manusia yang lemah, namun kami percaya Tuhan akan selalu memampukan setiap kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Jikalau kami pun mau menyandarkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan, dan kami pun dengan senang hati melakukan setiap perintah Tuhan. Inilah setiap kehidupan kami ya Tuhan, kiranya kami dapat terus menjadi anak-anak-Mu yang dapat berbuat baik kepada semua orang, dan kami terus mengalami pertobatan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Guys, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dibagikan kepada yang lain, di subscribe dan juga di like. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.